dimaksudkan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena semua orang berdosa, semua orang mati. Ini yang kau maksudkan begitu? Betul, Romo. Oke. Betul Tapi sekali, Romo. ingat, ada dosa yang tidak membawa kematian. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ada dosa yang membawa kematian. Ini hantaman keras untuk pendeta Efrasoru. Ketika mengutip bahwa semua orang berdosa, maka dosa membawa kematian. Yohanes sendiri akan menjawab pendeta Efrasoru, ada dosa yang tidak membawa kematian. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi pendeta Efrasoru ayat ini menjawab engkau. Engkau bilang semua dosa membawa kematian. Bagi Protestan, teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Lawan sendiri 1 Yohanes yang mengatakan ada dosa yang tidak membawa kematian. Karena itu bagaimana dengan dosa yang tidak membawa kematian? Doa untuk dia supaya Allah memberikan dia hidup. Karena dosanya tidak membawa kematian. Bagaimana saya menghakimi orang yang curi ayam dengan yang membunuh orang? Leonis, bisa mengerti? Bagi Protestan hukumannya sama. Engkau curi ayam dan engkau koruptor miliaran rupiah, rakyat jadi miskin. Semua mereka karena dosa, curi ayam dosa, yang sana juga dosa. Tetapi ingat, di situ Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian dan ada dosa yang membawa kematian. Ini jadi persoalan besar di situ. Oke, sekarang pertanyaanmu. Bagaimana dengan Henok? Baca dulu Henok kalau tidak Ibrani 11 ayat 5. Ya, Henok. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak Tahan dulu. Yang pertama dikatakan bahwa karena iman Henok tidak mati. Oke, baca lagi. Yang pertama karena iman. Yang kedua, karena apa Henok dibawa ke surga? Baca kembali. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iman, penting. Yang pertama karena iman, yang kedua karena Allah menghendaki. Leon, kalau Allah mau, kau mau buat apa? Kau tidak bisa buat apa-apa. Evidensia divina, Romo. Kalau Allah mau, kau mau buat apa? Contohnya, kepada para yang penentang Maria diangkat ke surga. Kalau Allah mau, engkau mau buat apa? Henok saja karena iman dan karena Allah mau. Ya, prerogatif Allah, Romo. Ya urusan dia, bukan urusan engkau dan saya. Paham. Baca kembali itu, karena apa Henok diangkat dan dibawa? Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau Allah yang berkenan urusan dia. Kita ambil contoh ekstrim. Yesus dalam Matius 3 ayat 9. Kalau tidak salah dalam. Kita pakai Lukas 1. Matius 3 ayat 9 dulu.
Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Leonis, ekstrim di situ Yesus bilang, Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kalau dia mau ya urusan dia, bukan urusan kita. Kalau dia mau Maria tetap perawan, Maria suci tidak bernoda, diangkat ke surga, ya urusan dia, bukan urusan Protestan. Leon, pernahkah seseorang anak dibuat dari batu? Tidak pernah, Romo. Baca ayat itu untuk Protestan supaya tahu bahwa kalau Allah mau seperti itu, urusan dia. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Leon, kalau Allah mau ya kita mau buat apa? Makanya milikilah pikiran dan perasaannya Kristus. Kalau dia mau gerejanya didirikan di atas Petrus, ya, dan dia mau bahwa kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus, itu urusannya Tuhan Allah, kehendaknya dia. Kalau dia mau pilih semua rasulnya laki-laki, ya urusannya dia. Di dalam Markus 3:13, Yesus memilih para rasul yang dikehendakinya, bukan yang dikehendaki oleh Protestantisme. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Orang-orang yang dikehendakinya mana? Saya tidak akan memakai pembiasan Allah mau. Ya kalau di situ, kalau Allah mau bahwa gereja didirikan di atas dasar para rasul dan lanjutkan itu dasar para rasul, itu urusannya dia, bukan urusannya Protestan. Tidak ada pembiasan di situ. Karena itu kehendaknya Allah di situ. Di mana sekarang kita masuk ke Protestan, di mana Allah mau supaya ada perpecahan, di mana Allah mau supaya ada Protestan, mana kehendaknya kita bongkar di dalam doa kepada di doa supaya untuk persatuan. Tapi kalian selalu baca dari 17 ayat ke 21, kita turun ke 17 ayat 11. Yohanes 17:11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi Aku tahan dulu. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Lihat apa yang mau Tuhan mau, apa yang Yesus mau nih. tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka para rasul masih ada di dalam dunia. Lanjut. Dan aku datang kepadamu. Yesus akan pergi lagi ke surga. Lanjut. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Protestan tidak pernah dengar situ pecah-pecah itu. Baca kembali yang bagian terakhir. Supaya mereka menjadi pecah-pecah. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 21 sekarang. 21-22. Supaya mereka Apa semua yang Tuhan menjadi mau di sini? satu. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang di sini?
Itu yang pikiran Kristus harus kamu miliki. Pikiran Kristus harus kamu miliki. Perasaannya harus kamu miliki. 21-22. supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Satunya di mana? Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku Kenapa roti domba- panas? Kenapa para roti ini panas? Kita omong kitab suci. Inilah yang tadi bilang nanti ada pembiasan kandakala. Inilah kandakala satu, bukan pecah. Ada lagi padaku Silakan. domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan dengan satu gembala. Dia pilih siapa jadi gembala? Petrus jadi gembala. Sekarang, miliki pikiran Kristus ini. Kami memiliki pikiran Kristus. Siapa? Para rasul yang omong itu. Di mana? 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Milikilah pikiran Kristus di Filipi 2 ayat ke-5, di 1 Korintus 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ketika Paulus bilang kami apostolik, kesatuan apostolik, memiliki pikiran Kristus, maka di dalam bab 1 Korintus 1 ayat 10, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah penerusan dari apa yang dikatakan Yesus, supaya mereka satu kawanan dengan satu gembala. Karena itu di sini Paulus bersumpah, jangan terjadi perpecahan. Itu baru pikiran Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dari 60.000 di dunia ini, 45, 50, 60.000 denominasi. Dan dari 400 lebih di Indonesia denominasi. Mereka sehati sepikir? Tidak. Bagaimana memiliki pikiran Kristus di sini tentang kesatuan? Kalau mereka tidak sehati sepikir, kalau mereka pecah. Ini yang kita namakan Allah menghendaki itu. Satu. Bukan pecah. Karena itu Allah mau, kita harus bongkar semua. Dia mau seperti apa? Ini yang harus dia mau dirikan di gereja atau Petrus, urusan dia. Dia mau berikan kunci kepada Petrus, urusan dia. Tetapi engkau yang harus buat adalah masuk ke dalam persekutuan itu yang dia mau. Kisah 2 ayat 44, semua yang percaya tetap bersatu. Di dalam kesatuan itu bertekun dalam pengajaran para rasul ayat 42, dalam persekutuan dan dalam doa bersama dan dalam pemecahan roti. Itu yang dia mau. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah
kepunyaan bersama. Dan di dalam persekutuan dan persatuan mereka buat apa ayat 42? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selesai. Itu yang Tuhan mau. Di mana Tuhan mau semua ada Protestan? Di mana Tuhan mau ada Protestan? Di mana Tuhan mau ada perpecahan? Begitu Leone. Kalau Tuhan mau angkat ini Henok dengan ini Elia di dalam dua Raja-Raja 2:11, ya, 2 Raja-Raja 12, ya harus yang Tuhan ada. Karena itu kalau Tuhan mau, kehendak Allah ini bahwa Roh Kudus turun ke kita pakai. Saya mau katakan satu hal tentang Bunda Maria. Di sini saya mau tanya yang ada di sini. Pribadi pertama di dalam kitab suci Perjanjian Baru yang dikatakan menerima rahmat itu siapa? Bunda Maria. Leon. Kalau kita sandingkan dengan konsep dasar sola gratia, hanya rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Sekarang kita sandingkan. Kita ambil contoh, waktu saya mau pakai logika sola gratianya Protestan. Hanya rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Oke, pembenaran kita oleh kasih karunia. Protestan jawab, siapa dalam Perjanjian Baru yang menerima kasih karunia pertama? Siapa? Kalau kamu pasang kalian punya sola gratia kepada pribadi pertama di dalam Perjanjian Baru yang menerima kasih karunia atau rahmat, maka dengan sendirinya kalian harus malu ketika mengatakan bahwa Maria tidak dibenarkan, bahwa Maria berdosa, dan bahwa Maria tidak diselamatkan. Kita buktikan Lukas 1 ayat 29. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apa kata malaikat sekarang? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau saya mau main di situ dengan sola gratia, maka pribadi pertama yang menerima kasih karunia dalam Perjanjian Baru siapa? Siapa? Protestan, siapa? Honbora. Kalian terapkan itu sola gratia dalam kitab suci. Pribadi pertama yang menerima kasih karunia loh. Ini malaikat yang omong, bukan kalian punya Luther yang omong. Mana ada proti yang dibawa? Komen sudah. Kalian bilang sola gratia, tapi untuk kalian, tapi untuk Bunda Maria tidak. Yang omong langsung nih, malaikat nih. Kalau kita pakai logika kotor seperti Protestan, mereka bilang sola gratia, pembenaran karena kasih karunia, keselamatan karena kasih karunia. Lihat situ pribadi pertama yang terima kasih karunia itu. Itu bukan Luther yang omong, bukan Calvin yang omong, malaikat Gabriel. Hanya karena saya bukan sola gratia, buat apa saya omong di situ? Mati-matian sola gratia. Sola gratia, kita dibenarkan, kita diselamatkan karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia. Lihat situ siapa yang terima kasih karunia pertama. Terima kasih penjelasannya Romo, cukup Tuhan. Ya, Leon. Boleh nggak tambah satu pertanyaan lagi kalau begitu? Boleh. Tentang Ekaristi Romo. Itu kan kalau nggak salah. Oke, ya saya bahaya kalau itu tentang Ekaristi, saya bisa sampai berjam-jam. Tapi tidak, oke lah. Oke, silakan. Kau bawa itu ke katekesis ya, saudaraku. Engkau bawa itu kepada lingkungan, kepada apa, tolong ya.
Karena saya bukan proti, karena saya bukan keturunan Luther, saya tidak pakai ayat itu untuk mengatakan sola gratia. Oke, hanya tadi saya sanding ekstrim, secara ekstrim. Bagaimana kalian penganut sola gratia, kalian menentang apa yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa pribadi pertama dalam perjanjian baru yang menerima kasih karunia adalah Maria. Dan ketika Bunda Maria menerima kasih karunia, dan kalian bilang kalian punya dogma, ajaran, terserah kalian mau bilang apa adalah sola gratia, maka kalian sebenarnya sedang senjata makan Tuhan sendiri. Benci Maria. Tetapi kitab suci mengatakan, malaikat mengatakan, engkau beroleh kasih karunia. Kan jadi lucu. Sola gratia mau lucu. Melawan menentang Bunda Maria. Tetapi malaikat bilang, engkau telah menerima kasih karunia. Saya bayangkan Bunda Maria punya muka pasti senyum-senyum, itu bahagia. Kecuali Protestan. Oke. Lihat. Ya Romo, pertanyaan kalau boleh satu lagi. Masalah misalkan kita menikah dengan seseorang saat itu ya kan, tapi yang nggak bisa sakramnya bukan satu iman, ya kan, maksudnya juga bukan dari iman yang lain. Ya masih kosong terus. Ya sekarang sih lagi banyak terkena. Maksudnya bagaimana? Protestan atau setengah mati untuk dengar baik-baik nih? Iya, Pak Leon, suaranya kayak jauh gitu, kayak tenggelam lagi di Tenggelam air gitu. gitu. Oh ya, ini jelas, udah jelas suara saya. Yuk. Langsung ke intinya Pak. Oke. Bertemu dengan orang-orang yang bukan seiman, artinya bukan Katolik. Ya.